Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kali ini kembali bersama saya, Diakon Cornelius Warubu, akan membagikan renungan saya tentang Injil yang akan kita dengar nanti pada hari Minggu, tanggal 8 November 2020, Minggu biasa, pekan ke-32. Maka izinkanlah saya untuk membacakannya untuk kita semua. Diambil dari Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jauh gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagai makhluk yang terbatas, manusia terarah pada suatu prinsip perencanaan. Maka tak mengherankan jika manusia selalu siap sedia terhadap apa yang akan dia alami, termasuk bagaimana ia mengantisipasi berbagai hal yang tidak diinginkan. Tetapi juga tidak sedikit manusia yang terbuai dengan berbagai situasi yang dia alami saat ini, yang dia miliki sekarang, sehingga banyak mereka yang pada akhirnya mengalami kewalahan ketika berhadapan dengan situasi yang tidak pernah mereka inginkan terjadi dalam dirinya. Hal ini bisa dimengerti karena sifat acuh tak acuh untuk melihat berbagai hal yang kemungkinan akan terjadi dalam dirinya. Misalnya saja, sepasang anak muda yang ingin membentuk rumah tangga baru harus mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan mereka, termasuk apa yang mereka lakukan kelak untuk menjaga keutuhan keluarga. Hanya dengan demikian, keluarga ini akan memiliki kemampuan untuk tetap menjaga keutuhan keluarganya. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah orang beriman dalam peziarahannya. Sebagai orang beriman, manusia harus sampai pada permenungan bagaimana ia hidup sebagai orang beriman di hadapan Tuhan.
seharusnya ia harus sampai pada refleksi bagaimana ia harus memiliki sikap siap sedia berhadapan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali di dalam dirinya. Karena tujuan hidup yang terakhirnya adalah kembali kepada Sang Pencipta. Persoalannya adalah yang pertama, bagaimana kesiapan kita untuk mempertanggungjawabkan setiap kesempatan hidup yang telah Tuhan berikan untuk kita jalani pada kedatangannya yang kedua. Kedua adalah kapan itu terjadi atau bagaimana wujudnya, tak seorang pun yang tahu. Yang jelas dan pasti, spiritual iman kita mengajarkan dunia ini tidak kekal dan akan berakhir pada saatnya. Dan pada saat itu Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui Injil karangan Matius tadi, Yesus mengajak kita untuk merenungkan dua golongan hidup manusia. Pertama adalah manusia bijak, dan yang kedua adalah manusia bodoh. Dikatakan bijak karena mereka mencoba memperhitungkan segala sesuatu kemungkinan yang bakal terjadi sebelum mereka mendapat sukacita. Mereka mempersiapkan diri bagaimana menghadapi berbagai situasi-situasi yang masih belum mereka ketahui. Kemungkinan-kemungkinan yang akan mengganggu sukacita mereka. Sedangkan di pihak lain dikatakan bodoh karena mereka hanya mempersiapkan diri seadanya dan juga tidak melatih diri untuk berjaga-jaga bila saatnya berbagai hal yang akan terjadi tanpa sepengetahuan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, Injil tadi menggambarkan kehidupan manusia berhadapan dengan situasi yang akan ia jalani, sekalipun ia masih belum tahu apa yang akan terjadi. Orang beriman digambarkan sebagai 5 gadis bijak yang menanti kedatangan Kristus. Dia digambarkan sebagai pengantin perempuan yang berjaga dengan penuh rindu akan kekasih jiwanya. Ia memperlengkapi diri, menjaga persediaan dan menjaga pelitanya hingga menyala sampai akhir. Sementara di sisi yang lain, manusia juga dilihat sebagai 5 gadis yang bodoh. Mereka ikut menanti, tetapi sayang, terlalu memikirkan kenikmatan sesaat. Kondisi hidupnya hampir padat, terlelap dengan kenikmatan dunia. Ya, inilah sikap manusia zaman sekarang, kerap mengabaikan masa yang akan datang. Mereka lupa bahwa apa yang sedang mereka alami zaman sekarang adalah bersifat sementara. Suatu saat akan berakhir dan akan mengalami kehidupan yang baru. Mereka lupa bahwa kehidupan yang sedang mereka jalani sekarang mereka bertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan ketika Ia datang yang kedua kalinya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui Injil yang kita dengar tadi, dalam hemat saya ada 2 hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama adalah jangan terlena. Jangan terlena menganggap bahwa waktu Tuhan masih lama. Itu adalah sikap kebodohan yang sering terjadi dalam kehidupan kita.
Akibat dari kebodohan ini, kita menjadi orang yang merasa punya kuasa, padahal memiliki keterbatasan waktu yang akan berakhir. Kedua adalah jangan lengah. Kita boleh berlelah-lelah untuk memperjuangkan segala sesuatu yang kita inginkan, tetapi diingatkan kembali bahwa hendaknya terjadi keseimbangan antara memperjuangkan kehidupan kita secara duniawi dan kehidupan kita juga yang rohani. Sebagaimana kita memakai segala sesuatu, akal dan budi kita, pikiran kita untuk memperjuangkan hidup di dunia ini, demikian juga kita memperjuangkan kebutuhan kita, yaitu keberadaan kita, agar tetap berada di jalur kasih Tuhan. Sehingga bila saatnya tiba, kita tetap berada dalam naungan kasih dan sukacita Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita senantiasa menjaga hubungan kita dengan Tuhan dan melatih kehidupan rohani kita, kita ada dalam jalur yang senantiasa berjaga-jaga dalam segala keadaan. Karena masalah itu selalu ada, guncangan itu terjadi, krisis pun akan melanda kehidupan kita. Tetapi ketika kita ada dalam sikap siap sedia, maka kita akan mampu melakukan perkara-perkara besar. Bersama Yesus, kita siap menghadapi berbagai situasi yang akan mengguncang perjalanan kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita memiliki sikap siap sedia untuk berjaga-jaga dalam menghadapi berbagai situasi yang akan terjadi, baik dalam keluarga kita, hubungan kita dengan sesama, dan terlebih di hadapan Tuhan, agar kelak kita akan menjadi orang-orang yang layak hidup bersama Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikian saja yang bisa saya bagikan untuk kita saat ini. Kurang lebih kita perdalam di kemudian hari. Salam sehat untuk kita semua. Pace IPD.